Obrolan aktual. Halo Sobat Aktual, apa kabar? Senang sekali bertemu bareng kalian lagi di episode kali ini. Duduk santai dan mari kita mulai obrolan seru yang pasti nggak kalah menarik dari episode sebelumnya. Yuk langsung aja kita mulai. Bersama kita telah hadir Bung Ferry Irawan, Ketua Umum Yayasan Konsumen Muslim Indonesia atau YKMI, periode 2005-2007. Bagi yang belum kenal YKMI, organisasi ini fokus pada perlindungan konsumen muslim yang peduli pada jasa dan produk-produk halal. Selamat datang Bung Ferry Irawan. Selamat datang kembali. Terima kasih Bung Aidan. Saya bisa diundang di acara ini sehingga permasalahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya konsumen muslim ini, bisa kita bahas di acara ini. Terima kasih atas kehadirannya Bung Ferry. Topik kita kali ini adalah tentang darurat judi online. Satu hal yang memang sedang menjadi isu panas di Indonesia. Betul. Karena banyak masyarakat kita, terutama dari kalangan menengah ke bawah, itu banyak yang terjerat judi online, sehingga menyebabkan banyak sekali masalah. Dan judi online ini tidak hanya judi semata, tapi juga semakin menjerat masyarakat. Mereka yang mencari tambahan uang akan meminjam uang dari pinjol. Dan ini semakin menjerat mereka dalam lingkaran setan yang tidak berkesudahan, yang semakin mempersulit hidup dan ekonomi mereka. Sehingga masalahnya kalau satu orang mungkin tidak begitu besar masalah, tapi ini menyangkut jutaan orang Indonesia yang terlibat dalam judi online, sehingga masalahnya bukan hanya di tingkat masyarakat, tapi juga sampai ke negara. Dan satu lagi, negara juga ini juga menjadi masalah negara, karena banyak pelaku-pelaku judi online ini organisasinya ada di luar negeri, seperti Kamboja, Singapura, dan beberapa negara lain, sehingga diperkirakan menurut laporan PPATK itu ada sekitar 360 triliun uang dari Indonesia yang lari keluar. Bisa dibayangkan luar biasa dampak ekonominya kepada negara kita. Dan dalam kehidupan nyata, masyarakat kita yang justru menjadi sangat menderita karena tercekik dalam lingkaran setan. Nah, bagaimana Bung Ferry sebagai Ketua YKMI melihat fenomena yang ada di masyarakat ini? Terima kasih Bung Aidan. Jadi saya sangat setuju dengan istilah tadi darurat judul. Itu sangat mengena dengan kondisi di Indonesia sekarang ini. Karena judul ini menjadi sebuah virus, menjadi sebuah penyakit yang sejenis kanker, karena sudah masuk ke semua lapisan masyarakat. Data yang kami peroleh itu tidak hanya di orang dewasa aja, tapi sampai ke anak-anak, bahkan ibu-ibu atau kaum wanita pun sudah mulai terjangkit virus ini. Jadi memang YKMI akan melakukan perjuangan, utamanya meminta keseriusan pemerintah bagaimana menyikapi fenomena ini atau darurat ini. Mungkin teman-teman sahabat aktual pun bisa menggaungkan bahwa Indonesia darurat judul. Itu yang harus kita gaungkan bersama, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang lebih dari yang sekarang pemerintah sudah lakukan.
Bukan berarti YKMI menuduh bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa, tapi mungkin harus lebih ditingkatkan lagi, seperti itu. Istilah darurat judi online itu sudah tepat ya kalau kita Sudah melihat sangat kondisi tepat. masyarakat kita sekarang. Sudah sangat tepat sekarang. Jadi Dengan betul-betul kondisi sekarang ini harus kita berantas itu. Dan tidak hanya mengharap dari pemerintah saja. Ini semua lapisan masyarakat, termasuk kita semua ini, harus memberikan juga perhatian terhadap darurat judul ini. Apalagi kita nggak pernah tahu bahwa orang-orang terdekat di kita itu ternyata sudah terjangkit. Jadi semua harus terlibat ini, bagaimana penanganannya. Mungkin dari obrolan ini mungkin kita bisa melibatkan beberapa pihak-pihak untuk diskusi bersama bagaimana kita menyelesaikan ini. Kalau garis perjuangan YKMI jelas bahwa YKMI itu akan memberikan perjuangan terhadap perlindungan konsumen muslim. Jadi fenomena judol ini memang sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Disinilah peran YKMI untuk memberikan edukasi, advokasi baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Kalau kita lihat ya pengguna judi online ini kan menggunakan internet ya, untuk basis mereka melakukan prakteknya ya. Nah itu kita di Indonesia ada 221 juta pengguna aktif internet menurut catatan pada tahun 2024. Betul. Nah kalau menurut perkiraan ada sekitar 80% orang melakukan yang terlibat dalam perjudian online, ini betul-betul mengerikan ya. 80% dari 221 juta pengguna aktif internet itu memang nggak ada kata lain, memang sudah darurat. Nah sekarang bagaimana YKMI bisa membangunkan, bukan hanya pemerintah, saya kira pemerintah sudah lumayan juga tindakannya, tapi membangunkan semua pihak untuk semuanya sampai pada satu titik untuk menyatakan bahwa ini memang darurat. Betul. Nah, dan YKMI pasti tentunya punya peran sentral yang bisa menyatakan bahwa ini darurat, sudah nggak bisa nggak main-main lagi, harus segera dituntaskan. Betul. Bagaimana? Jadi langkah YKMI, kami akan melakukan beberapa audiens ke beberapa instansi pemerintah, termasuk mungkin ke legislatif, untuk membawa isu ini bagaimana supaya memang dicanangkan Indonesia darurat judol gitu. Mungkin kami akan audiens ke DPR untuk menyampaikan aspirasi bahwa ini menjadi kegelisahan di tengah masyarakat nih. Termasuk pelaku, bagaimana negara dalam hal ini dari sudut pandang apa pelaku ini, apakah dia dinyatakan korban atau dikatakan sebagai pelanggar dari undang-undang judi gitu. Jadi memang harus ada pembahasan bersama. Kemarin kan sudah mulai dibuat seakan-akan pelaku judi online ini adalah sebuah korban, gitu kan, korban. Tapi menjadi isu yang berbahaya juga kalau dia dinyatakan korban kemudian mendapatkan bantuan khusus. Itu saya ingat program anak jalanan. Ketika anak jalanan itu menjadi sebuah fenomena di kota-kota besar, pemerintah menurunkan anggaran yang besar dengan tujuan mengurangi jumlah anak jalanan, tapi kenyataan di lapangan justru menambah jumlah anak jalanan. Karena mereka berpikir kalau saya nggak jadi korban, saya nggak dapat bantuan nih. Nah, ini bahayanya. Jadi pemerintah juga harus mengambil sikap, harus melibatkan banyak pakar-pakar di bidangnya. Jangan langsung memutuskan bahwa pelaku judi online itu adalah korban dan berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena itu akan seperti kembali dengan program anak jalanan yang ya seperti menabur garam di lautan, duit negara sudah keluar tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Seperti gitu. Kalau kita lihat ya, pemerintah sudah cukup lumayan tegas ya menindak situs-situs judi online ini.
menurut data setidaknya sampai saat ini ada 2,6 juta situs online yang sudah ditutup oleh pemerintah. Tapi pelaku-pelakunya ini cukup terorganisir. Mereka tidak bisa Itu tahun berapa dulu, Bang? Tahun berapa ditutup? Tahun 2024 ada nggak yang ditutup lagi? Ini kan nggak ada. Hanya satu kali aja, tahun 2022, 2023 kalau salah. Ya, mereka terus bermunculan kembali. Tapi semakin bermunculan. Nah, persoalan adalah sekarang di tingkat masyarakat. Karena sekarang korban terbesar itu, banyak pelaku terbesar itu ada di masyarakat. Betul. Nah, bagaimana sekarang YKMI melakukan upaya-upaya untuk membantu masyarakat agar tidak semakin terjerumus ke dalam lingkaran setan judi online dan saudaranya pinjaman online. Ini kan betul-betul mengerikan buat masyarakat, terutama yang berpenghasilan ekonomi ke bawah, yang buat bagi mereka ini adalah jalan instan untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Betul, sebagian besar beranggapan sehingga jalan keluar yang dikira sebetulnya ini ada jalan keluar, tapi sebetulnya ini adalah bukan jalan sebetulnya, tapi alat jebakan Batman. Nah, ini bagaimana YKMI bisa berperan di tengah masyarakat supaya mereka pelan-pelan tersadarkan bahwa ini harus dihindari. Jadi begini, Bung Andian, kami melihatnya bahwa judul ini memang adalah sebuah sistem dari hulu sampai hilir, karena kita tidak boleh membahas hanya beberapa sisi aja. Dalam hal ini, korban atau pemainnya adalah masyarakat Muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Tapi di satu sisi ada juga pelaku atau operator atau bahkan sampai bandarnya, di atas bandar masih ada lagi kuhirnya, pemodalnya. Ini semua yang menjadi mata rantai. Nah, kemudian kita lihat banyak cara mereka lakukan supaya walaupun situs dia diblokir, tapi dia bisa masih masuk di media sosial lain, gitu. Nah, inilah yang YKMI ingin meminta kepada pemerintah, bagaimana pemerintah lebih aktif lagi dalam memberikan teguran atau sanksi kepada pihak-pihak yang menitipkan istilahnya iklan-iklan judinya itu di beberapa media-media sosial atau media-media internet lainnya kayak gitu. Jadi tidak bisa kita hanya membahas atau menyelesaikan dari satu sisi. It's okay. YKMI lebih mengarah kepada perlindungan konsumen. Mungkin kami akan lebih banyak melakukan advokasi kepada masyarakat tentang dampak-dampak atau bahaya tentang judi online. Mungkin kami akan berkomunikasi juga dengan beberapa ulama-ulama atau para tokoh agama untuk memberikan pemahaman. Ini yang bikin saya lebih lebih greget untuk mempercepat perjuangan ini, karena tidak lama lagi Ramadan nih, puasa. Ya, betul. Jangan sampai kebiasaan ini akan terbawa ke bulan Ramadan. Nah, bagusnya momen Ramadan itu kita betul-betul bersih dari judul kayak gitu, bersih dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama kayak gitu, Bang. Ini menarik, ada pelibatan ulama dan tokoh-tokoh agama Islam untuk membantu menyadarkan masyarakat tentang bahaya judi online dan pinjaman online. Nah, bagaimana YKMI bisa memperluas keterlibatan ulama dan tokoh-tokoh Islam sehingga bisa secara paralel ikut membantu mengatasi judi online ini dan membantu menyadarkan masyarakat bahwa mereka harus berhenti kalau tidak mau terjerumus semakin dalam dan tidak bisa keluar lagi dari lingkaran setan judi online. Jadi kami memaklumi, Bung, bahwa YKMI itu bukan sebuah lembaga superpower, sebuah lembaga
ornob yang tidak punya wewenang yang luas. Kami sadari betul itu. Sehingga yang bisa kami lakukan adalah bagaimana berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal ini ada Majelis Ulama Indonesia, ada Kementerian Agama. Mungkin melalui itu kami bisa menitipkan bagaimana lembaga-lembaga ini membuat sebuah semacam program atau semacam kurikulum kepada katakanlah di kurikulum kepada dai-dai yang akan melakukan ceramah-ceramah di masjid atau selama bulan Ramadan, memang selalu menitik beratkan tentang bagaimana dampak judol atau bagaimana hukum judol dikaitkan dengan hukum Islam umpamanya. Kami YKMI sadari, kami bukan lembaga yang punya otorita untuk begitu, untuk melakukan tindakan tegas. Jadi kami hanya bisa melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga negara, termasuk dengan Kominfo, gitu, dengan umpama kepolisian, dengan kejaksaan, bagaimana melakukan sebuah upaya sehingga ada efek jerah terhadap pelaku pemain judol ini, kayak gitu. Tapi tadi ada penyebutan pendekatan dan pelibatan pemerintah ya, baik dari kementerian maupun lembaga-lembaga lainnya. Apakah ini sudah ada yang pernah dilakukan pendekatan ini ke pemerintah? Oh ya, jadi kepengurusan saya ini masih belum seumur jagung ya, masih baru. Jadi mungkin di bulan inilah kami akan mulai melakukan upaya-upaya tersebut. Kami agendakan mungkin pertengahan bulan Februari ini, sebelum memasuki bulan Ramadan, kami sudah melakukan pembicaraan intens dengan lembaga-lembaga negara. Rencananya kemana dulu yang pertama? Yang paling pertama mungkin ya kami ke Kementerian Agama, ke Majelis Ulama Indonesia, kemudian ke Kominfo, semua lembaga-lembaga terkait lah. Bagaimana termasuk ke legislatif, ke DPR, kami mau meminta memang DPR menggaungkan bahwa Indonesia darurat judol kayak gitu. Jadi semua kami akan lakukan secara bertahap. Ya. Ini butuh komitmen dan kerja keras terus saja ya. Betul sekali. Karena pertama ini adalah kondisi darurat yang tidak sepenuhnya juga disadari oleh masyarakat luas. Ya, tapi kalau kita lihat data, memang sudah sepatutnya disebut darurat. Nah, bagi YKMI ini tentu saja kerja keras yang butuh komitmen luar biasa untuk menghentikan praktek judi online ini sehingga bisa keluar dari status tanda kutip darurat yang kita sebut tadi. Nah, kira-kira bagaimana YKMI bisa membangun komitmen ini sehingga dengan segala keterbatasan mampu menggerakkan bukan saja di tingkat ulama dan tokoh-tokoh Islam, tapi juga organisasi-organisasi lain dan juga pemerintah, sehingga semuanya bersinergi untuk bersatu padu, sepakat bahwa ini sudah saatnya dihentikan. Jadi YKMI nanti akan mendorong bagaimana memang kemarin itu sudah dibentuk Satgas Judol dari Kominfo, tapi menurut saya jangan hanya satu lembaga aja. Jadi semua instansi ini harus dilibatkan. Bahkan mungkin karena yang namanya darurat itu harus melibatkan juga. Di lingkup TNI sudah membentuk Satgas Judol, ya kan, di kepolisian membentuk Satgas Judol. Bahkan sampai ke sekolah-sekolah, semua kepala sekolah harus membentuk satgas-satgas di sekolahnya masing-masing. RT RW kita libatkan semua. RT RW juga harus membentuk satgas. Karena ya di tongkrongan-tongkrongan anak-anak itu kadang mereka sambil nongkrong sambil main judi gitu. Jadi RT RW pun kita harus libatkan. Jadi semua komponen masyarakat kita harus libatkan. Nah, seperti itu. Tinggal bagaimana pemerintah membuat sebuah rumusan, membuat sebuah nomenklatur sehingga masyarakat merasa ya saya memang
satgas yang ditunjuk oleh negara dan untuk berbakti kepada negara, kayak gitu. Ya. Ini harus dikatakan ini adalah pekerjaan kolosal, Yes, luar betul. biasa. Betul sekali. Dan YKMI di bawah Bung Ferry ini relatif baru juga, Ya, kemudian bukanlah juga organisasi yang besar ya, dengan cita-cita untuk melakukan sebuah pekerjaan kolosal yang melibatkan begitu banyak stakeholder. Mhm. Apakah Bung Ferry optimistis itu bisa dilakukan? Dan sampai di mana itu bisa dilakukan oleh Ya. YKMI? Jadi gini, yang namanya NGO selalu identik dengan perjuangan, ya kan? Dan yang namanya perjuangan kita nggak boleh pesimis. Istilahnya yang kita ini kalau memang musuh kita adalah setan, setan pun kita lawan, kan begitu. Jadi tidak ada istilah pesimis atau takut terhadap pihak-pihak tertentu, gitu. Nah, dalam hal ini ada pihak yang dirugikan, ya berarti itulah lawan kami, gitu. Ketika kami mau memperjuangkan sesuatu dan ada pihak merasa dirugikan, berarti itulah lawan kami, gitu. Selama perjuangan kami ini membela masyarakat, kami pasti didukung. Pemerintah pun akan melihat secara cerdas menurut saya bahwa apa yang kami perjuangkan ini membantu pemerintah. Dalam hal ini katakanlah dengan kepemimpinan Pak Prabowo saya yakin merespon positif apa yang diperjuangkan YKMI, gitu Bung. Bung Ferry, Ya, kan judi online ini juga punya pengaruh yang sangat luar biasa ya terhadap kesehatan mental dan juga hubungan sosial individu, betul. terutama dalam keluarga. Aha. Nah, bagaimana kira-kira kontribusinya YKMI untuk membantu mengatasi masalah ini yang kelihatannya sepertinya sederhana, tapi impact-nya luar biasa di tengah masyarakat kita. Dan kita karena tidak ada penelitian, Ya, ini kita yakini jumlahnya sangat besar, betul. tapi kita tidak tahu datanya. Nah, kira-kira kontribusi YKMI dalam hal ini bagaimana? Misalnya dengan pelibatan tokoh-tokoh Islam, apakah itu akan dilakukan juga? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa YKMI akan mendorong bagaimana pemerintah ini membuat atau menyatakan dulu bahwa Indonesia darurat judol. Dengan demikian, pemerintah akan membuat sebuah, ya saya sampaikan tadi, semacam satgas gitu. Dan satgas itu sampai di tingkat bawah. Dan memang di sisi lain YKMI akan melakukan advokasi kepada masyarakat, utamanya ke keluarga. Karena edukasi tentang judol ini memang yang paling melekat itu ke keluarga. Ya. Bagaimana ibu bisa mengawasi anak-anaknya, ya kan? Orang tua mengawasi anaknya atau orang tua memberi contoh. Jadi tidak lagi memberikan contoh yang salah. Ketika ada seorang bapak karena berpikir singkat mau bisa dapat duit dalam secara instan, melakukan permainan judol gitu kan, sehingga dilihat oleh anaknya pun jadi ikut-ikutan main judol. Jadi memang keterlibatan lembaga-lembaga pendidikan semuanya ini harus dilibatkan semua oleh pemerintah. YKMI hanya bisa memberikan istilahnya penekanan kepada pemerintah untuk segera menerapkan bahwa Indonesia darurat judol, seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau boleh bisa simpulkan, jadi peran keluarga itu memang betul. sangat penting ya, Sangat untuk penting. sebagai bagian yang paling inti untuk Ya. membantu mengatasi masalah judi online ini. Ya, Oke, kita berangkat ke karena kita sudah mendekati waktu. Untuk selanjutnya, kalau secara umum kalau kita lihat, ini kan sepertinya judi online ini sulit diberantas. Ya, kalau kita buka online aja, buka Google aja, itu tiba-tiba langsung muncul. Nggak kita Ya. cari, Ya. mereka tentu punya mesinnya ya, mereka Ya. paham soal SEO-nya, ya, bagaimana mereka bisa muncul di nomor 1, 2, 3, Ya. 4 gitu. Di mesin pencari itu mereka bisa beruntun itu muncul semua. betul. Sehingga seolah-olah kita itu nggak bisa lepas, bisa Ya. lari.
Nah, ini kan menunjukkan kira-kira ada upaya, misalnya upaya pemerintah ini kayaknya sepertinya belum maksimal ya. Iya, Nah, sehingga betul. kenapa Setuju sampai saya. sekarang yang katanya sudah diberantas, sudah ditutup ribuan situs online-nya, tapi situs-situs judi online dan praktek judi online ini masih tetap marak. Ya. Sehingga tadi kita sepakat pada satu kata, Indonesia darurat judi online. Ya. Nah, kira-kira saya nggak bilang gagal, tapi kira-kira kenapa pemerintah sepertinya nggak begitu nggak begitu berhasil dalam mengatasi masalah judi online ini? Jadi ini asumsi pribadi saya, Bung Aidan, bahwa memang pemerintah sekarang di bawah kepemimpinan Pak Prabowo itu memang masih baru ya. Tapi yang harus kita garis bawahi bahwa fenomena judol ini marak berkembang sebelum pemerintahan Pak Prabowo. Ya. Kesan yang bisa kita lihat adalah di periode lalu itu memang ada semacam pembiaran terhadap bagaimana judol ini menjamur, gitu. Sehingga dalam hal ini pemerintahan baru Pak Prabowo, YKMI ingin bersinergi, gitu, ingin istilahnya mengingatkan pemerintahan sekarang bagaimana judol ini sebuah penyakit, sebuah kanker yang sudah masuk ke semua lapisan masyarakat, semua umur, gitu, dari anak kecil sampai orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Kalau pemerintah tidak menerapkan status darurat judol, ini kita akan hancur sebagai sebuah negara. Seperti begitu. Sepakat. Sepakat. Ya, seperti begitu, Pak. Apakah Bung Ferry, apa Anda optimistis kalau di pemerintahan yang baru sekarang itu judi online ini bisa diberantas, paling tidak diminimalisir sehingga jumlahnya turun signifikan? Ya, saya sangat yakin bahwa Pak Prabowo ini punya komitmen yang bagus untuk membela kepentingan rakyatnya, sehingga YKMI sangat optimis bahwa judol ini bisa diberantas seperti itu. Baik, berarti Anda optimistis ya? Sangat optimis, sangat itu bisa optimis dilakukan dengan melihat karakter Pak Prabowo lebih berpikir tentang bagaimana mengutamakan kepentingan rakyatnya. Ya, Gitu. sepakat. Obrolan aktual.